Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurhofifa, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video ini saya akan membahas materi Kapita Selekta Pendidikan. Kapita Selekta Pendidikan adalah suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan disajikan untuk memfasilitasi mahasiswa mengkaji tentang berbagai kebijakan dan implementasinya di lapangan, serta mengkaji isu-isu pendidikan secara umum, dan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Materi yang pertama, perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Keberadaan sistem pendidikan Islam Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam, sampai pada persoalan tata kelola madrasah yang terkesan semrawut. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial memaksa madrasah harus tetap eksis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah dirintis oleh para ulama sebagai pendiri madrasah. Semakin berkembangnya zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam, yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkatkan kepada kajian ilmu yang lain. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren, atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern juga mulai diterapkan. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini masih terlihat secara jelas bahwa eksistensi madrasah belum menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Solusi dari permasalahan ini adalah: 1. Pendidikan Islam harus lebih peka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. 2. Pendidikan Islam harus mau mendisrupsi diri jika ingin memperkuat eksistensinya. 3. Mengubah sistem pendidikan yang tidak hanya berpatokan dengan kitab kuning, melainkan juga mempelajari buku-buku perkembangan dunia lainnya akan membuat pendidikan Islam lebih maju lagi dan tidak berada dalam masa keterpurukan. 4. Selain itu, pendidikan Islam juga harus melakukan reshape or create terhadap segenap aspek di dalamnya agar selalu kontekstual terhadap tuntutan dan perubahan. Materi kedua, konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Terdapat 4 ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, diantaranya yaitu: 1. Kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. 2. Kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. 3. Pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing
yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional, serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa ada budaya, maka moral dan norma sikap anak terhadap hal pendidikan akan rusak. Menanggapi munculnya budaya negatif segi mentalitas atau moralitas, tawaran merekonstruksi ulang isi kurikulum pendidikan nasional kita kira menjadi sebuah solusi alternatif, baik melalui penguatan budaya lokal yang mencerminkan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan atau budaya ketimuran, maupun tawaran kurikulum kejujuran dan anti korupsi, serta internalisasi pendidikan nilai atau afektif dalam setiap materi pelajaran, terutama di tingkat satuan pendidikan mulai dari SD hingga SMA, yang merupakan fase-fase pokok psikologis dalam pembentukan mental spiritual anak didik. Materi ketiga, pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam adalah usaha pendidikan dalam membimbing dan mengembangkan fitrah manusia, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan hukum-hukum Islam yang ada, sehingga terbentuknya kepribadian muslim muttaqin yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, serta pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter sehingga dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik yang disebutkan dengan pendidikan akhlak. Secara bahasa, budaya berarti pikiran dan akal budi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud yang artinya akal. Selanjutnya, kata budi dan mempunyai jamak budaya. Budaya juga berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani dan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Pendidikan merupakan pembudayaan umat manusia yang paling diperlukan keperluan hidupnya. Meskipun pendidikan itu sendiri pada mulanya timbul dan berkembang dari sumber kultur umat itu sendiri. Sehingga di sini pendidikan Islam harus memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu tidak menghilangkan prinsip-prinsip nilai yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman, termasuk tuntutan di bidang teknologi. Masalah besar yang dialami dunia pendidikan Islam yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum, kelemahan dunia pendidikan Islam, dan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Solusi yang pertama, merancang sistem pendidikan yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. 2. Pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan, serta program pendidikan harus diperbarui, dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Materi dasar Undang-Undang Wajib Belajar dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berkewajiban memberikan hak kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Bicara tentang pendidikan, sistem pendidikan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pendidikan nasional, yang mana sistem pendidikan ini akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa serta menjawab tantangan zaman.
sebagaimana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ialah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Masalah wajib belajar yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia belum merealisasikan kewajiban belajar, sehingga negara Indonesia susah menjadi negara yang maju. Solusinya, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan negara Indonesia. Materi selanjutnya, memahami makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Masalah dari materi ini yaitu kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan agama, tidak mengacukan akan pentingnya pemantapan pendidikan agama di sekolah yang berlanjut di rumah. Solusinya, menyadarkan orang tua bahwa pendidikan agama itu sangat penting, bisa melalui sosialisasi atau pertemuan pihak sekolah dengan orang tua. Memberitahu kepada orang tua bahwa ilmu agama tidak bisa sepenuhnya diajarkan oleh guru, tetapi juga oleh orang tua karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Materi yang terakhir, konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Tujuan pendidikan prasekolah. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ruang lingkup kurikulum meliputi aspek perkembangan 1. Moral dan nilai-nilai agama 2. Sosial, emosional, dan kemandirian 3. Kemampuan berbahasa 4. Kognitif 5. Fisik atau motorik 6. Seni. Masalah yang terjadi pada anak prasekolah yaitu mereka memiliki rasa malu yang tinggi dan sulit bersosialisasi. Solusinya, sebagai pendidik, kita harus pahami dulu bagaimana karakter dari anak ini. Setelah itu, mengajak dia bermain bersama teman-temannya, mengajak dia beraktivitas di keramaian. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.